Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Indra Rahmawati, Magister Sains. Saya adalah salah satu dosen tetap di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Melalui video ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka pengajuan sertifikasi dosen. Salah satu mata kuliah yang saya ampu, yang saya terangkan dalam video ini adalah mata kuliah Histologi Veteriner yang saya ajarkan pada semester 2 dengan jumlah 4 SKS, terdiri dari 3 SKS perkuliahan dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah Histologi Veteriner ini merupakan mata kuliah wajib dalam kurikulum program studi S1 Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, dan merupakan mata kuliah prasyarat untuk semester 3 pada mata kuliah Patologi Umum. Selain itu, mata kuliah ini juga termasuk dalam mata kuliah inti atau mata kuliah wajib atau mata kuliah keahlian atau MKK. Mata kuliah Histologi Veteriner ini mempelajari struktur sel dan jaringan pada organ tubuh hewan secara mikroskopis, mempelajari komponen penyusun sistem organ pada hewan, dan mata kuliah ini mengamati struktur sel secara mikroskopis dengan bantuan alat mikroskop. Nah, kemudian juga struktur jaringan secara mikroskopis seperti prinsip dasar pada jaringan seperti jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, dan juga jaringan syaraf. Mata kuliah ini juga mempelajari struktur jaringan dasar tersebut menyusun komponen pada organ-organ seperti sistem perkemihan, sistem pencernaan, sistem kardiovaskuler, sistem reproduksi jantan dan betina, sistem urinalis, dan juga sistem pernafasan serta sistem indera. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah histologi adalah setelah mengikuti perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu memahami mengenai prinsip dasar dari histologi hewan, mampu memahami struktur sel dan penyusun jaringan dasar tubuh hewan secara sistematis seperti jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf, serta mahasiswa juga diharapkan mampu memahami struktur penyusun organ seperti sistem urinalis, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem reproduksi jantan dan betina, sistem kardiovaskuler, sistem indera, dan juga integumen. Bahan kajian dari mata kuliah Histologi Veteriner ini antara lain adalah pendahuluan dan sel, histologi, jaringan otot, jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan saraf, sistem kardiovaskuler, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem endokrin, sistem reproduksi jantan dan betina, sistem indera, dan juga sistem limfatik. Proses pembelajaran pada mata kuliah Histologi Veteriner ini seluruh pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka secara langsung atau offline. Adapun bentuk pembelajarannya antara lain adalah kuliah, ceramah, diskusi, responsi, serta praktikum. Metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini berupa delivery interaktif dan juga assessment, serta cooperative learning pada setiap sesi pertemuannya, serta ada small group discussion pada materi histologi jaringan sistem pencernaan serta sistem perkemihan. Kemudian pengalaman belajar yang dilakukan oleh mahasiswa antara lain adalah berupa tugas yang telah diatur dalam kontrak perkuliahan. Semua tugas telah diupload pada Elena atau e-learning Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Semua komponen penilaian telah diatur dan dituangkan pada kontrak kuliah yang disampaikan di awal perkuliahan, serta bobot penilaian masing-masing sub CPMK telah dituangkan pada RPS. Kuis dilakukan 2 kali dalam 1 semester, yaitu sebelum UTS dan setelah UTS. Kemudian untuk penugasan, kepada mahasiswa diberikan tugas kelompok untuk merangkum 5 jurnal yang relevan 10 tahun terakhir, dan mahasiswa mempresentasikannya pada small group discussion yang telah dijadwalkan. Penilaian
lain meliputi UTS, UAS yang dinilai secara objektif berupa soal pilihan ganda serta nilai praktikum meliputi nilai pretest, nilai posttest serta nilai responsi. Penilaian juga dilakukan terhadap kehadiran mahasiswa. Komponen yang dievaluasi berupa absensi, kuis, tugas, UTS, UAS, serta hasil ujian praktikum. Presensi merupakan prasyarat untuk melakukan ujian akhir semester. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti UAS jika memenuhi presensi sesuai dengan ketetapan perkuliahan. Pertemuan sebanyak 14 kali pertemuan selama 50 menit per SKS. Mahasiswa juga wajib mengikuti perkuliahan sebanyak 75% bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa make up yang memperbaiki nilai. Penilaian persentase kehadiran mahasiswa dengan rumus jumlah kehadiran real mahasiswa dibanding jumlah real kehadiran dosen dikali 100%. Mahasiswa bisa melakukan izin sebanyak 3 kali tatap muka dalam 1 semester dari 14 kali tatap muka. Evaluasi penilaian kuis dilakukan pada pertemuan keempat dan pertemuan ke-12. Kuis dalam bentuk objektif pilihan ganda serta mahasiswa wajib untuk mengikuti kuis. Evaluasi penilaian tugas dapat berupa kecepatan mengumpulkan tugas resume jurnal, ketepatan waktu, kesesuaian dengan format yang diberikan, tahun dari jurnal yang diambil, dan kemampuan dalam mempresentasikan jurnal. Evaluasi ujian tengah semester dilakukan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester dilakukan pada pertemuan ke-16. Evaluasi penilaian UTS dan UAS menggunakan bentuk ujian tes tulis secara objektif, pilihan ganda, serta bobot penilaian, nilai kuliah 3 SKS 100% terdiri dari UTS sebesar 40%, UAS 40%, kuis 10%, tugas 10%, dan nilai ujian praktikum sebesar 10% sebesar 100% atau 1 SKS. Penilaian yang dilakukan dengan menggunakan kriteria nilai tabel berikut ini. Berikut saya sajikan video rekaman pembelajaran tatap muka langsung di kelas serta proses praktikumnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Sehat walafiat ya semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik ya, semangat ya, pagi-pagi sudah kuliah dengan saya jam 8 pagi ya. Nah baik, jadi alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di pertemuan ketiga untuk mata kuliah histologi veteriner ya. Nah jadi untuk pertemuan hari ini yang akan saya sampaikan materinya adalah tentang jaringan HEPAR ya. Nah akan tetapi ya sebelum saya menjelaskan mengenai jaringan HEPAR ya, nah maka saya ingin mengetahui ya kira-kira adik-adik masih ingat atau tidak tentang materi yang sebelumnya yang pernah saya sampaikan ya. Nah jadi untuk materi yang minggu lalu semoga masih ingat saya menyampaikan mengenai sistem respirasi ya atau disebut juga dengan sistem pernafasan. Nah, jadi sebelum saya memulai perkuliahan hari ini, saya ingin tahu kira-kira adik-adik tadi malam sudah belajar atau mungkin masih ingat materi yang minggu lalu ya. Baik, mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan saya ya. Kira-kira ada jaringan apa saja yang termasuk dalam sistem pernafasan? Coba mungkin ada yang bisa menjelaskan. Coba disebutkan ya, ada jaringan apa saja yang termasuk di dalam sistem pernafasan. Ada yang bisa bantu jawab? Ya, silakan Puspa. Baik, jaringan apa saja yang ada di bagian trakea itu ada mulai dari sinus, trakea, terus ada bronkus, kemudian bronchus, yang terakhir ada pulmoner. Iya, baik. Yang berikutnya pertanyaan kedua ya. Nah, jadi kira-kira ya apa ya lapisan penyusun pada jaringan trakea mulai dari lapisan yang paling dalam
yang bisa membantu menjawab? Ya, Dok. Ya, Firman silakan dijawab. Yang pertama mukosa, submukosa, lalu muscularis mukosa, sama adventitial. Ya, baik ya. Alhamdulillah Firman bisa menjawab dan mengingat materi yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Pertanyaan selanjutnya yang ketiga adalah ya, nah apa sel penyusun pada jaringan paru-paru serta apa dari fungsi sel penyusun tersebut? Ya, Tafida silakan. Alveoli yang berfungsi untuk tempat pertukaran antara O2 dengan CO2. Ya, baik, sudah betul ya jawabannya. Ya, baik ya. Jadi untuk materi hari ini yang akan saya sampaikan adalah tentang jaringan hepar ya. Di mana pada jaringan hepar ini ya atau organ hepar ini merupakan organ yang terbesar dalam tubuh yang letaknya ada pada bagian rongga perut ya, kemudian juga di bagian kerang atas dan di bawah dari diafragma. Hepar ini juga disebut dengan organ hati ya. Nah, kemudian untuk lapisan dari hepar ini terdapat permukaan luar yang diliputi oleh yang namanya tunika serosa ya. Tunika serosa yang terdiri dari jaringan ikat kendor dan juga jaringan mesotelium ya. Nah, kemudian di bawahnya itu terdapat kapsul jaringan ikat yang berupa kapsula dari Gilson. Nah, pada bagian hepar ini tersusun dari yang namanya lobuli hepar ya. Di dalam hepar terdapat jaringan ikat yang akan membentuk kerangka pada hepar, kemudian menyusun hepar menjadi bagian yang disebut dengan lobulus atau lobuli ya. Nah, yang dimana kalau secara makroskopis hepar ya, ini merupakan struktur kesatuan yang terdiri dari daerah parenkim dan juga daerah sinusoid. Untuk bagian yang pertama yaitu adalah parenkim pada hepar ya, merupakan epitel kelenjar yang terdiri dari sel-sel hepar atau yang disebut dengan sel hepatosit ya. Nah, jadi lempengan-lempengan ini dia berhubungan dan tersusun secara radier ya dengan bagian vena centralis pada bagian porosnya ya. Nah, kemudian di antara sel-sel hepar yang berbatasan dengan kapiler empedu. Kemudian bagaimana untuk bentuk dari sel hepatosit ya. Kemudian ada berapakah inti pada sel hepatosit? Nah, maka saya akan menjelaskannya lagi ya. Nah, ini ya untuk yang pertama yaitu ini adalah sel hepar atau disebut juga dengan sel hepatosit. Di mana pada ciri-ciri sel hepatosit ini bentuknya adalah polihedral ya atau heksagonal, kemudian memiliki batas yang jelas antara satu sel dengan sel yang lainnya. Nah, kemudian selain ada bagian inti sel pada sel hepatosit, juga terdapat bagian sitoplasma ya, di mana pada bagian sitoplasma itu terdapat organel-organel sel pada hepar yang tersusun dari badan aparatus Golgi, kemudian butir-butir RNA, lisosom dan juga mikrobodies ya. Bisa difahami ya dari yang saya sampaikan? Oke. Nah, kemudian ini adalah gambaran dari sel hepatosit per satu selnya. Jadi tampak jelas ya, di situ terdapat inti sel atau nukleus yang terdapat pada bagian tengah sel, kemudian di sekelilingnya atau di sekitarnya terdapat sitoplasma beserta organel-organel sel ya. Dan bentuk dari sel hepatosit ini adalah heksagonal atau polihedral. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian yang kedua, selain dari parenkim juga terdapat bagian sinusoid ya. Sinusoid ini di mana letaknya? Jadi letaknya adalah di antara lempengan-lempengan dari sel hepar ya. Nah, kemudian sinusoid ini dia akan membentuk pembuluh kapiler yang secara intralobuler. Jadi menghubungkan antara satu lobus hepar dengan lobus hepar yang lainnya.
Kemudian memiliki fungsi juga untuk mengalirkan darah dari vena interlobularis menuju ke pusatnya, yaitu vena centralis. Nah, kemudian juga lumennya relatif besar. Kemudian juga pada bagian dinding dari sinusoid terdapat sel endotel dan juga sel von Kupffer, ya, yang dimana sel von Kupffer ini memiliki fungsi untuk apa? Pertahanan tubuh, ya, yang berfungsi untuk memakan atau memfagosit dari adanya benda besi. Baik, saya lanjutkan ya. Untuk ciri-ciri dari sel endotel sendiri, bentuknya adalah pipih, ya, kemudian intinya dia gelap, tidak memiliki basal membran, serta perlengkapan antar sel endotel juga tidak lengkap. Ini adalah contoh ya, di mana gambaran dari jaringan hepar, ya, di mana ini adalah dengan pembuatan slide histologi, ya, dengan menggunakan pewarnaan He atau hematosilin eosin, ya. Nah, jadi kalau yang di sini yang tampak adalah beberapa lobus hepar, ya, di mana pada bagian tengahnya itu terdapat vena centralis. Pada vena centralis yang di tengah itu dia dikelilingi oleh bagian parenkim hepar yang terdiri dari sel-sel hepatosit, ya. Kemudian juga selain parenkim juga terdapat bagian sinusoid. Nah, ini untuk yang perbesaran besar ya. Nah, kemudian ini juga merupakan salah satu bagian ya dari pewarnaan slide jaringan hepar, di mana antara satu sel dengan sel yang lainnya masih terlihat batas ya, yang jelas antara satu sel dengan sel yang lainnya. Nah, kemudian juga terdapat ya salah satu di sini perbatasan antara tiga lobus pada hepar itu akan membentuk yang namanya segitiga Kiernan ya, atau portal triad atau portal area yang terdiri dari tiga pembuluh darah ya. Karena letaknya ada di bagian antar lobus, maka namanya adalah ada arteri interlobularis, kemudian vena interlobularis, dan juga ductus interlobularis. Itu ya. Jadi ada daerah perbatasan di antara tiga lobus. Nah, itu akan membentuk vena segitiga Kiernan atau portal triad ya. Dan itu menjadi ciri khas ya jaringan hepar ya dengan jaringan yang lainnya. Misalnya paru-paru atau trakea atau intestin dan lain sebagainya. Jadi memang pada histologi ini kita mempelajari ya dan identifikasi struktur sel dan jaringan ya antara satu organ dengan organ yang lainnya. Jadi pasti ada ciri khas tertentu pada setiap organ. Contoh ya gambaran dari portal triad ya atau segitiga Kiernan yang letaknya tadi ada di antara tiga lobus, yang dimana di sini terdapat arteri interlobularis, kemudian vena interlobularis, dan juga ductus interlobularis ya. Jadi ini hanya ada pada jaringan hepar dan tidak ditemukan pada jaringan yang lainnya. Nah, jadi kalau kalian sudah menemukan ini ketika melihat di bawah mikroskop, nah ini sudah bisa dipastikan ini adalah jaringan hepar. Kemudian juga pada hepar terdapat sel ya yang disebut dengan sel Kupffer yang terdapat pada bagian apa tadi sinusoid ya, yang berfungsi untuk
bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bermanfaat. Kemudian juga jangan lupa nanti catatannya dibaca lagi. Materi juga akan saya unggah di e-learning setiap mahasiswa atau elema, sehingga mahasiswa bisa belajar dari mengunduh file tersebut ya. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan minggu depan ya. Yang akan saya sampaikan yang berikutnya materinya adalah tentang sistem interjumen ya, atau ULIN ya. Kita akan mempelajari bagaimana histologi dari interjumen ya. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Jadi pada pagi hari ini kita akan melaksanakan praktikum histologi ya. Terdapat sel hepatosit yang memiliki satu inti sel pada bagian tengah dan bentuknya satu sel itu adalah polihedral ya, atau hexahedral. Struktur sel penyusunnya adalah sel hepatosit ya. Kemudian juga tampak di situ ada celah yang Demikian video pemaparan pernyataan diri dosen dan pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses perekaman dan pembuatan video ini. Semoga melalui rekaman ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.